Selamat malam teman-teman, saya dengan Dr. Yuni Faustin, salah satu host dari Dokter Ceriwis. Malam ini kita akan membahas penyakit kecil tapi menyebalkan, apalagi di masa pandemik ini, di mana kita harus menggunakan masker bersama dengan Dokter Ceriwis kita. Malam ini Dokter Agatha Anindita ya dok, Iya, MCAT Clean halo. SPDV. Seperti biasa, kita kenalan dulu Oke, ya dok. Kita boleh, biasanya Dokter Yuni. baru denger nih dok, SPDV. Orang kayaknya agak jarang ya dok kenal Iya, benar. SPDV itu apa sih dok? Biasanya sebelumnya kan SPKK ya, dengarnya kalau dokter kulit kelamin ya. Oh iya dok, SPKK. Karena Heeh. yang saya tahu SPKK itu spesialis kos-kosan dan kontrakan dok. Itu cita-cita Bisa saya dok. jadi. Enggak ya. Ternyata SPKK itu Ah, adalah spesialis kulit dan kelamin nih teman-teman. Tapi nama Iya, barunya sekarang SPDV ya dok. iya benar banget Dokter Yuni. Jadi mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya itu ada pembaharuan. Jadi SPKK kulit kelamin itu kita istilahnya kita latinkan ya, kayak SPOG kan, obstetrik dan ginekologi. Nah, kita KK ini kita latinkan menjadi dermatologi dan venerologi. Nah, jadi lulusan-lulusan spesialis baru mungkin yang 2 tahun terakhir ini kita gelarnya jadi SPDV gitu. Nanti saat dokter-dokter yang lain juga SPKK memperpanjang STR, ntar dia juga gelarnya akan berganti jadi SPDV gitu, dokter Wah, ini. jadi teman-teman kalau mau cari dokter kulit ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik kecantikan, kalau melihat gelar SPDV nggak bingung lagi dong. Nanti Iya, mereka nyarinya SPKK dok, kok di sini ada iya SPDV. bener. Nah, dok, Banyak yang bingung soalnya, dok. ya kan dok. Nah, dok Mm-mm. mau tahu lagi nih, dokter Agatha nih domisili di Ya. mana sih? Kalau kita mau cari dokter Agatha nih. Oke, saya itu di Surabaya ya, Dokter Yuni, tinggalnya di Surabaya gitu. Terus prakteknya di 2 tempat sih di Surabaya, berdua tempat di Wijaya Asma Center sama di Klinik Skin E, Estetik dan Dermatologi. Wow, itu Jauh-jauhan nih loh ya pasti kita. jauh-jauhan nih. Dari Iya, Karawang sampai ke barat ke timur. Surabaya, Iya, tetap dengan satu visi ceriwisin Sears supaya betul. wawasannya lebih luas. Nah, Yes. lebih luas lagi daripada jarak Karawang Surabaya nih dok. Nah, Sears Betul. aku yakin banget nih dua klinik anak ini adalah klinik tenar di Surabaya. Jadi nggak akan susah nih nyari dokter cantik kita di dua klinik tadi Amin. nih. Ya dok, dok seperti tadi nih pembukaannya ini sebenarnya adalah masalah lama ya dok ya, penyakit bukan penyakit baru, tapi kok yang Betul. ngilanginnya susah nih, Iya. apalagi di era new normal ini, new normal nih nggak mesti tentang COVID, tapi efek dan dampaknya itu ternyata Betul. banyak ya dok. New normal kita Betul harus banget. pakai masker, kita harus pakai face shield, padahal kebiasaan kita tuh udah mungkin lebih bagus ya jadi cuci tangan terus katanya kan tangan yang kotor bisa membuat muka jadi jerawatan. Saya loh Mm-mm. dok tiap menit udah cuci tangan tapi kok semenjak masa covid saya harus pakai masker, jerawatnya itu banyak dok. Iya, Nih apalagi pakai terus sekarang N95 ya, Dok. aduh apalagi nakes dok, Mm-mm. kayak rembulan beneran dok di sini jerawatnya. Nah, di daerah yang terkena karet biasanya dok. Terus Mm-mm. buat teman-teman di Mm-mm, Sears betul. tuh suka di daerah sini Iya, dok. daerah sini. Biasanya tuh kita tuh facial dok tiap bulan. Ini Mm. gara-gara disuruhnya di rumah aja. Kalau keluar pakai masker, timbullah si kecil ini nih dok, banyak banget. Mm-mm. Nah, sebenarnya jerawat itu apa sih dok yang kita maksud dengan jerawat? Apakah semua benjolan di muka saya ini bisa dibilang jerawat? Iya. Oke, mungkin kita kenalan dulu dengan jerawat apa. Itu ya, Dok ya. Iya nih. Jerawat Iya itu dok. sebenarnya artinya itu peradangan kronis pada folikel, pada apa unit pilas sebasea atau unit folikel dan kelenjar yang ada di kulit. Nah, itu peradangan kronis kita sebut namanya akne. Nah, biasanya itu terjadi memang dia patofisiologinya atau penyebabnya itu biasanya karena 4 sebab ya. Pertama, dia ada sumbatan di porinya.
Lalu adanya keradangan dari karena kan udah tersumbat nih, pasti lama-lama dia akan meradang ya. Nah, sebenarnya di folikel kita, folikel polio sebasea ini ada bakteri namanya P. agnes ya. Nah, itu nanti kalau misalnya sumbatannya ketutup, otomatis dia akan menyebabkan radang, infeksi, dan muncullah nanah itu tadi. Makanya kita muncul sebagai jerawat ya, yang ada nanahnya gitu. Jadi awalnya mungkin karena juga selain itu ada kereaktifan kelenjar minyak gitu. Jadi dia udah tersumbat, kelenjar minyaknya aktif. Jadi makin tersumbat, bikin inflamasi, bikin radang, terus adanya bakteri tadi gitu. Itu apa? Dasarnya jerawat sih itu ya, Dok, sebenarnya. Sumbatan ya dok ya. Saya kira Ya, kalau kita punya kelenjar minyak banyak tuh kita bisa jadi banyak uang dok. Ternyata kalau minyak, tajam minyak kalau ya. Jadi ternyata kalau berminyak di muka malah jadi menimbulkan jerawat ya dok. ya, Nah betul dok, kalau misalnya memang kita tidak bisa apa ya, tidak tidak pandai merawatnya atau ya masa bodoh gitu, males banget merawat, pasti kan minyak itu lama-lama dia akan menyumbat kan. Gitu, Dok. jadi penyebabnya itu tadi dari bakteri, terus karena ada sumbatan dan itu merupakan proses peradangan kronis ya dok, jerawat itu. Iya, Dok, betul. terus mau nanya lagi nih dok, kan Mm-mm. kita suka dengar, nih jerawat udah mateng nih jerawat baru Mm-mm. muncul nih. Apakah semua jerawat itu seperti yang tadi dokter bilang, ada seperti nanahnya dok? Atau Oke. benjolan kecil aja kita bisa bilang itu jerawat dok? Iya, Dok. Jadi memang kalau bentuk jerawat itu macam-macam ya, Dok. Jadi berdasarkan kita bilang berdasarkan bentuk fasenya ya. Jadi pada fase awal misalnya dia tuh terbentuk sebagai komedo. Biasanya kan yang di hidung ya, Dok, ya, yang banyak ya, Dok, ya, kelihatan Ya, ada yang sampai kayak komedo berbulu itu ya dok ada yang rasanya. putih. Iya, kayak bulu ya. Itu yang komedo blackhead yang warnanya hitam, ada juga yang whitehead. Terus nanti selain udah bentuk komedo kan dia tersumbat nih, lama-lama dia akan menyebabkan radang. Nah, radang ini biasanya awalnya itu dia muncul sebagai apa bintil merah sebelum dia berubah menjadi besar dan bernanah, dia bintil merah dulu kan. Kita kan kalau punya jerawat kan awalnya memang merah-merah dulu ya. Terus lama-lama dia semakin radang, baru muncullah nanah tadi, karena kan ada bakteri tadi gitu. Nah kalau udah nanah itu kan yang kita gatel kan, pengen mencetin gitu, pengen Nah, ngeluarin. itu dok. Pengen banget dok dipencet. Boleh nggak sih dok dipencet nih? Aduh, udah mateng banget nih. Kayaknya nyos banget kalau kita Gatel pencet ya. dok. Iya Sebenarnya bener. boleh nggak sih dok kita pencet Mm-mm. jerawat itu Iya. sendiri? Nah, sebenarnya jerawat itu tuh tidak boleh kita pencet sendiri ya, apalagi yang belum mateng apalagi ya. Soalnya kalau kita pencet-pencet, nanti penyembuhannya itu dia tidak akan sempurna. Nah, itulah yang akan menyebabkan bekas jerawat. Jadi biasanya kalau kita sering mencetin jerawat ya, apalagi jerawat yang besar tuh ya, Dok, ya kan gatel banget, pasti kita pengen mencetin terus ya. Itu nanti kalau kita pencetin kita akan menimbulkan bopeng gitu, Dok, penyembuhannya. Nah, kalau udah bopeng itu sebenarnya memang agak sulit pengobatannya. Jadi agak jangka panjang dan kadang memang dia refraktor, jadi nggak bisa balik kalau dia sudah bopeng. Hmm, jadi kan tadi dokter juga sempat bilang nih dok, awalnya itu kita komedoan ya. Nah, Mm-mm. komedo itu dok, apakah semua komedo pasti akan berakhir menjadi jerawat? Iya. Sebenarnya nggak Pasti. semua sih ya, Dok, ya. Mm-mm. Nggak semua komedo ini akan berubah menjadi jerawat. Jadi biasanya tadi kalau keempat faktor penyebab tadi udah ada ya, jadi semakin menutup, terus mungkin kita jadi apa orangnya juga malas cuci muka ya. Terus ada faktor-faktor lain juga. Sebenarnya jerawat ini kan juga nggak hanya dari faktor tadi ya. Jadi faktor lain misalnya dari makanan, dari faktor hormonal itu juga berpengaruh, Dok. Jadi sebagian ada yang timbul sebagai jerawat yang merah-merah tadi. Tapi ya tetap ada juga Hmm. yang akan muncul sebagai komedo biasa aja. Tuh. Nah dok, mau tanya lagi nih dok, biasa tuh jerawat itu muncul di umur berapa sih dok? Kisaran umur berapa? Oke. Biasanya sih ya kalau jerawat, ya, makanya tadi kan Dr. Yudi bilang ya, jerawat cinta, jerawat rindu ya. Nah, Aduh, cinta rindu itu biasanya munculnya waktu kita beranjak remaja ya, Dok ya. Ya, pada saat remaja itu ya sama dengan munculnya juga awal apa
umur muncul jerawat. Karena pada saat remaja kan dia mulai puber, jadi kelenjar minyaknya aktif, terus biasanya sih kelenjar minyaknya aktif, terus misalnya anak-anak remaja apalagi sekarang ya dok ya, kan mungkin udah mulai coba-coba make up sejak dini ya dok ya. Mungkin penggunaan Sejak skincare yang tidak sesuai juga jadi sekarang memperparah gitu. Biasanya sih remaja, tapi bisa juga akne ini dia muncul dini waktu bayi, itu ada juga pada beberapa kasus ya. Biasanya mungkin ada penyakit yang menyertai, jadi aknenya muncul secara dini gitu dok. Tapi biasanya waktu remaja paling banyak, remaja sampai sebenarnya sampai usia paruh baya ya 30 tahun. Tapi kadang di atas usia 30 tahun bahkan orang yang sudah hampir 50 itu juga masih ada aja yang jerawatan karena tergantung kondisi kulit. puber kedua, Dok. Iya, mungkin bener dok. Puber kedua ya dok. Tapi ini info menarik nih buat this years. Saya pun baru dengar jerawat pada bayi, Dok. Ternyata ada ya, Dok, jerawat pada Ada. bayi. Mungkin kalau saya yang ketemuin jerawat pada bayi, bukan dokter Agatha yang ngelihat, saya bilangnya itu bisul, Dok. Ya bisa pada bayi. Cuma memang tadi harus ada kan biasanya ada penyakit yang menyertainya gitu. Nah, Dok, sebenarnya jerawat itu yang kayak tadi dokter bilang ya, bentuknya itu tergantung dari fase-fasenya. Mungkin awalnya itu baru merah, seperti bentol digigit nyamuk. Lama-lama karena proses peradangan timbul nanah, jadilah itu kayaknya gunung Merapi yang udah tinggal kita pencet, meletus gitu ya dok, enak banget. Nah, tapi nih dok, terkenal juga saya dengar dari orang-orang, wah itu mah jerawat batu, mesti dikorek itu. Nah, sebenarnya jerawat batu itu apa sih, Dok? Emang jerawat ada tipe-tipenya ya, Dok, selain dari fase-fase yang tadi dokter sebutin? Mungkin jerawat batu itu memang kalau kita bilang ya di awal itu jerawat yang memang dia sudah lama dan meradang ya. Kalau di kita ngomongnya nodulokistik, jadi dia sudah terbentuk nodul atau benjolan besar dan kistik, jadi bentuknya memang dia besar ya, besar-besar dan keras gitu. Itu memang pada beberapa orang ada memang yang kecenderungan jadi parah ya jerawatnya. Nah biasanya itu yang akan menyebabkan jerawat nodulokistik tadi gitu. Nah kalau udah nodulokistik tadi atau jerawat batu yang besar-besar tadi, memang harus lebih diperlukan terapi yang lebih lebih banyak juga gitu. Jadi di samping skincare-nya, di samping perawatannya juga mungkin ada obat yang harus diminum untuk segera meredakan jerawat batu tadi, dok. Gitu. Datanglah ke klinik dokter Agatha tadi kalau ada yang pastinya nggak usah ya iklan dikit dok. Yang pastinya nggak usah takut, pasti protokol kesehatannya terjaga ya dok. Dok, sebelum kita lanjut lagi nih sama penasarannya aku, ternyata di Sears juga udah banyak yang mulai penasaran nih dok. Bicara tentang jerawat dok, pencegahannya tuh gimana sih dok? Pencegahannya, oke. Kalau bentar. Kalau pencegahannya sebenarnya pencegahannya itu dari beberapa faktor juga ya. Selain dari perawatan dengan skincare atau dengan perawatan wajah, harus juga disertai diet yang seimbang tentu aja ya dok ya. Diet yang seimbang, cara hidup yang juga bagus, lifestyle yang bagus. Pertama kita memakan makanan yang tentu aja yang banyak kandungan antioksidannya, makanan banyakin buah dan sayur, tidur yang cukup, terus hindari faktor-faktor stres juga, karena itu juga semua berpengaruh terhadap jerawat gitu dok. Nah kalau untuk perawatan ya, segi perawatan dari wajahnya, mungkin kita harus menggunakan skincare atau perawatan yang harus sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kita harus tahu dulu jenis kulit kita itu yang mana gitu. Jadi jangan misalnya nih kita tahu kulit kita berminyak, tapi kita mau coba-coba nih, sekarang kan jangan nyoba-nyoba skincare ya dok ya, banyak banget ya, banyak kemakan iklan ya. Nah ya, kadang dok, kan itu banget, dok. skincare tidak sesuai dengan jenis kulit kita tadi. Itu yang menyebabkan munculnya jerawat tadi. Jadi harus kenali kulit kita dulu dan gunakan skincare yang sesuai dengan kulit kita. Nah, bicara tentang kenali jenis kulit kita, dok. Jangankan di Sears, dok. Saya aja bingung jenis kulit saya tuh gimana, dok.
Kira-kira ada nggak dok tips and trick mengenali jenis kulit wajah kita nih dok? Secara Oke, gampangnya. secara gampang ya dok ya. Jadi memang kalau misalnya kita masih nggak tahu ya jenis kulit kita tuh yang mana, gini kita satu hari nih kita coba cuci muka ya dok ya, cuci muka biasa, terus kita keringkan. Habis itu kita nggak usah pakai apa-apa dulu dalam mungkin 1 jam 2 jam itu nggak usah pakai serum, nggak usah pakai apa-apa. Setelah 2 jam itu kita coba ambil kertas minyak dok. Nah, kertas minyak kita coba tempelkan ya di daerah dahi, di daerah tengah, sama di daerah sini pipi. Gitu. Nah, kita lihat Oke. tadi kan pasti ada minyak yang nempel ya dok ya. Kalau misalnya kulit yang jenis normal ya, biasanya memang dia minyaknya akan nempel tuh sedikit, paling mungkin ada juga di daerah T ini tadi ya dok ya biasanya, tapi minyaknya itu nggak begitu banyak, masih dalam batas normal. Kalau kulit kering, kita gunakan kertas minyak tadi, itu biasanya karena namanya kering ya dok ya, berarti tetap nggak ada minyaknya gitu dok yang nempel. Nah, kalau misalnya kulit yang berminyak, otomatis dia minyaknya banyak di mana-mana ya, di semua sisi ya, di daerah dahi, di daerah T, atau di daerah pipi. Nah, satu lagi kulit yang kombinasi dok. Jadi ada kulit kombinasi juga ya. Kombinasi itu biasanya dia di daerah T-nya itu dia berminyak, dan di luar daerah T, di pipi, biasanya itu dia kering. Jadi banyak minyaknya terakumulasi di T ini tadi dok. Gitu. Dan melebihi yang Hmm, normal ya dok ya, karena memang daerah T ini kita lebih banyak kelenjar minyaknya. Tuh jadi dok. kita lihat pakai kertas minyak ya dok. Mm-mm. Yang dokter maksud daerah T berarti jidat ini sama Jidat hidung dan ini ya ya, dok. ya betul. Kalau kombinasi berarti di sininya kering, di sininya biasanya berminyak ya dok. Ya, berminyaklah banyak di tengah gitu. Oh, jadi ternyata jerawat itu selain tadi jenis kulit, pemilihan skincare tuh penting ya dok. Tuh. Dimana sekarang itu orang yang jualan skincare tuh banyak banget dok. Hampir semua Mm-mm. teman-teman saya jualan skincare dengan produk-produk tertentu. Nah, kalau ditanyain jenis kulit saya baru tahu nih. Abis ini saya akan coba cuci muka pakai kertas minyak ya dok. Nah, dokter Iya, tadi iya. juga bilang tentang pengaruh apa waktu tidur. Ada nih teman kita Mm. dari Sis Yulia. Apakah pengaruh dok jika tidur kurang dengan jerawat? Sebenarnya pengaruhnya tuh Mm. gimana sih dok? Iya. Sebenarnya pengaruh juga ya, karena kan waktu tidur kita memang idealnya 8 sampai 10 jam ya, Dok ya, idealnya. Jadi waktu tidur 8-10 jam itu kan memang waktunya kita itu untuk mendetoksifikasi semua organ, termasuk juga kulit, Dok gitu. Jadi nggak hanya organ-organ dalam aja, karena kulit juga butuh istilahnya proses detoksifikasi ya. Dan proses detoksifikasi itu kan juga untuk tidur malam sebenarnya tidak tergantikan ya. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, sering bergadang, otomatis kulitnya juga menjadi tidak sehat ya, karena proses detoksifikasinya akan berkurang. Biasanya kan paling kalau nggak bergadang, kita lihat dulu indikatornya kantong mata, terus darah lingkaran hitam kan itu sudah terlihat jelas ya. Berarti kalau kita kurang tidur, sangat berpengaruh sama kulit kita. Karena kan yang pertama kali lihat dulu pasti, oh matanya hitam nih banyak kantong berarti suka bergadang. Nah, kan indikatornya di kulit kita. Gitu. Jadi Jadi penting kulit itu sekali memang. sebenarnya alarm awal ya dok dari segala sesuatu dalam Iya, tubuh kita. Orang yang iya kadang tuh betul nggak banget ngeh dok. ya dok. Nah dok, Mm-mm. terus ngomong lagi tadi pencegahannya dokter juga bilang diet seimbang, terus Mm-mm. yang skincare. Nah terus ada lagi dokter bilang itu tentang apa dok namanya menjaga kebersihan karena dia penyebabnya salah satunya bakteri ya dok ya. Nah Ya. kita mau ngomong dulu yang soal menjaga kebersihan nih dok. Ada teman Mm-mm. kita dari tadi Instagramnya itu Ivon namanya. Sebenarnya dok, cuci muka itu cuci muka sekarang udah memang setiap kita mandi pasti biasanya kita cuci muka ya dok. Ya. Dari teman kita Ivon ini nanya cuci muka itu yang disarankan itu berapa kali sih dok dalam sehari? Kemudian dok, apakah ada produk khusus atau sebenarnya kita sih boleh dok pakai sabun mandi ke area muka dok? Hmm, ya, ya. Oke dok.
Kalau untuk cuci muka ya, tadi kembali juga sih kita harus mengetahui jenis kulit kita. Kalau cuci muka sih idealnya memang cukup dengan 2 sampai 3 kali sehari. Itu juga berlaku untuk kulit yang berminyak ya dok. Jadi kulit berminyak itu bukan berarti kita semakin sering harus semakin sering cuci muka. Mungkin karena risih ya, mungkin berminyak jadi sering cuci muka. Justru nggak boleh, banyakkan cuci muka juga. Jadi memang idealnya 2 sampai 3 kali. Apalagi jika kulit kita kering ya, sering-sering mencuci ya pasti otomatis dia akan semakin kering karena dengan mencuci muka itu kan istilahnya moisturizing factor yang ada di kulit kita itu kan lama-lama akan menipis ya dok. Jadi dia akan semakin kering dan pasti kalau kulit kering menjadi lebih rentan ya kena sesuatu, bisa kena infeksi atau apa. Jadi kan memang tadi kulit kan pertahanan tubuh kita paling luar. Jadi kita harus dijaga kelembapannya gitu dok. Kalau penggunaan Nah, sabun juga sama dok, sesuai jenis kulitnya juga ya. Jadi kan sabun juga macam-macam ya, ada yang kandungannya apa-apa. Mungkin misalnya saya contohkan kandungan yang ada tea tree-nya mungkin, atau yang ada AHA, BHA-nya itu memang biasanya sesuai untuk kulit yang berminyak. Jadi memang harus kita sesuaikan jenis kulit juga. Nah, sabun mandi juga sebenarnya ya dok ya, kalau sabun mandi kebanyakan tuh kan biasanya bersifat lebih basah ya dok ya. Nah, kalau kita mau merawat kulit, sebenarnya nggak hanya kulit wajah nggak hanya kulit wajah ya, kulit badan juga sebaiknya kita menggunakan sabun itu kalau mau ideal ya, itu yang mendekati pH kulit sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita untuk wajah, nah misalnya kita adanya sabun sabun mandi ya, mungkin sebisa mungkin kita bedakan sabun mandi dan sabun wajah. Tapi pada beberapa produk ada sih dok yang bisa wajah dan badan. Karena memang dia pH-nya sudah sama, kalau itu nggak apa-apa. Kalau yang klaimnya dia sesuai dengan pH kulit, itu sih nggak apa-apa. Bisa aja buat wajah dan badan. berapa sih dok pH kulit biar kalau kita baca itu tuh Mm-mm. beli sabun, oh kemarin kata dokter Agatha nih pH-nya segini nih, Mm-mm. mendekati gitu dok. Sekitar 4,5 sampai 5,5-an lah, 5,5, 5,7. Jadi biasanya sabun-sabun tuh sekarang banyak yang mengklaim pH 5,5 ya. Nah, 5,5 itu sesuai dengan pH kulit gitu dok. Seperti itu. Nah dok, tadi dokter juga bilang kita menjaga kesehatan kulit itu bukan bicara tentang kesehatan kulit muka saja. Karena seluruh Mm-mm. tubuh kita kan ditutupi dengan kulit ya dok. Ada Ya. juga nih dok, ini sih curhatan saya dok, semenjak masa pandemik ini, di mana nakes itu harus menggunakan APD ya dok. Kalau di Sears pasti masalahnya tadi masker. Betul, masker juga saya bermasalah dok. Terus menggunakan APD, sepanjang karet APD itu saya berjerawat. Mm-mm. Tapi ada satu tempat lagi dok yang mungkin di Sears juga suka nggak ngeh nih, punggung dok. Oh Punggung ya. itu jadi beruntusan. Apakah itu merupakan jerawat atau bukan dok? Oke, iya dok. Jadi memang sebenarnya kan jerawat nggak hanya di wajah ya dok ya. Jadi jerawat itu biasanya predileksinya di tempat yang banyak kelenjar minyaknya. Wajah, leher, dada atau punggung itu kan juga masih banyak kelenjar minyaknya ya dok. Jadi punggung juga bisa ada jerawat sih dok. Cuma memang harus kita bedakan. Sekarang tuh mungkin ada yang ngetren namanya fungal acne ya dok ya, mungkin pernah dengar ya dok ya, fungal acne. Nah, dia itu sebenarnya penampakannya dia seperti jerawat, cuma dia lebih kecil-kecil ya, jadi kayak jerawat masih kecil-kecil. Tapi bedanya, fungal acne ini disebabkan karena jamur, jadi bukan karena bakteri tadi dok gitu. Terus bedainnya juga, biasanya kalau yang fungal acne ini terasanya lebih gatal dominannya dok. Kan kalau jerawat kita jarang ya dok ya, mungkin gatal, kalau gede itu kan masih biasanya nyeri ya. Biasanya dia lebih cenderung gatal dan biasanya kalau fungal acne ini atau kita sebut sebenarnya nama medisnya Pityrosporum folliculitis itu biasanya banyaknya di dada, di punggung atau di wajah itu di dahi. Gitu. Dan dahi pun cuma daerah atas saja. Biasanya kalau tengah wajah itu jarang terjadi fungal acne sih dok. Nah, untuk pengobatannya nih dok, kalau kan ada ya dok beberapa obat jerawat yang dijual bebas di apotik-apotik. Apakah yang tadi dokter bilang fungal acne yang di bagian dada, di bagian punggung itu pengobatannya bisa sama nih dok dengan jerawat-jerawat yang biasanya kita pakai di muka? Karena kan biasa yang obat dijual bebas itu memang
dikhususkan orang tuh lebih taunya jerawat tuh buat di muka gitu dok. Iya, bener. Bener dok, pasti misalnya awal ya kita kan akan menganggap itu suatu akne, kita coba-coba. Nah, biasanya fungal akne ini diobatin dengan obat yang biasa, dia tidak mempan ya. Jadi maksudnya nggak ada perubahan. Karena memang sebenarnya obatnya itu beda dok, karena penyebabnya dia jamur, kan fungal akne, otomatis obatnya juga kita berikan ada anti jamurnya gitu dok. Jadi biasanya kalau dengan pengobatan biasa nggak sembuh-sembuh nih, gitu, apalagi daerahnya di dada atau punggung tadi dok, misalnya udah diobatin dengan pengobatan akne nggak sembuh-sembuh, nah kita harus nanti soal ini kayaknya fungal akne. Tapi memang sebaiknya sih ya dok datang langsung konsultasikan aja, jadi bisa langsung kita bedakan penyebabnya, apakah akne biasa, apakah dia fungal akne. Jadi jangan main dicoba-coba semua obat Iya dok. jerawat dipakein di satu badan ya dok. Nah dok, ada Iya. pertanyaan lagi nih dok. Dari teman kita, Instagramnya namanya Anastasia. Dia bercerita kalau ibunya itu sepertinya sensitif menggunakan masker, dimana kalau di masa pandemi ini kan diharuskan kalau kita keluar rumah, terpaksa banget keluar rumah, disarankan menggunakan masker. Tapi ketika ibunya menggunakan masker, terjadilah merah-merah di daerah yang bersentuhan dengan masker, dok. Kira-kira ada saran nggak sih, dok, untuk kejadian seperti itu? Karena di masa pandemik ini ternyata banyak dok yang mengalami seperti itu. Bahkan saya pernah dapat pasien, dia itu benar-benar alergi semua karet masker dok. Sampai heboh, entah dia jerawat atau bahkan sampai luka dok. Seperti itu. Oke, ya. Iya sih dok, memang kasusnya banyak ya dok ya sekarang ya. Biasanya memang kalau yang sensitif itu emang di daerah yang penekanan tadi ya dok, karena kan lebih banyak penekanan dan banyak friksi ya. Nah kalau misalnya itu mungkin bisa kita atasi, pertama kita pilih jenis maskernya juga yang lebih aman ya, yang sesuai, yang bahannya juga istilahnya aman, nggak terlalu keras. Misalnya kan masker ada yang mungkin kawatnya, ada yang langsung nembak ke kulit, ada yang mungkin dilapisin. Pertama kita cari masker yang kira-kira aman, ada lapisannya. Setelah itu mungkin kita bisa gunakan pelindung ya, pelindung di daerah. Biasanya kita gunakan petroleum jelly ya dok ya, atau yang biasanya di pasaran itu yang depannya V gitu dok, pot itu petroleum jelly gitu. Karena kita belum disponsorin ya, ya, kita belum iya. disponsorin. jadi, Depannya jadi kita main tebak-tebakan nih di Sears. Depannya V, belakangnya N. Coba dicari di apotik nih di Sears. Pokoknya isinya petroleum jelly gitu dok. Jadi dia memang fungsinya buat melapisi kulit tadi ya. Misalnya di daerah ini ya dok yang biasanya lagi pakai kita masker N95, kita olesin dulu di situ pelindung. Jadi friksinya atau gesekannya itu dia akan berkurang gitu dok. Jadi gunakan pelindung dengan petroleum jelly tadi, atau bisa juga mungkin kulitnya kalau sensitif berarti harus menggunakan moisturizer juga dong. Jadi kan kulitnya dia lebih apa istilahnya lebih terlindungi, jadi nggak gampang muncul gesekan. Nah, ya contohnya apa nih dok? Tadi yang dokter bilang ada yang nebak nih dok di Sears, yang depannya V belakangnya N, ini bukan katanya. Wah kita untuk hal ini kita nggak bisa jawab nih di Sears karena nanti menyinggung merek lain seperti itu. Nah, saya mau memperpanjang yang masalahnya contohnya itu depannya V belakangnya N tadi dok. Nah, apakah dia bukan termasuk pelembab dok? Atau memang ada produk-produk itu ada apa tadi petroleum jelly, petroleum jelly dok. Petroleum jelly dan ada pelembabnya itu langsung di satu produk, atau memang itu adalah kita kayak mainan anak ya dok, semua dijual terpisah. Iya dok. Jadi sebenarnya memang itu tuh beda jenis ya dok ya. Jadi pelembab itu sebenarnya dia ada 3 jenis. Jadi ada yang sifatnya oklusif, itu dia menutup. Nah petroleum jelly itu dia yang jenisnya oklusif gitu. Oklusif karena dia istilahnya dia menutup mempertahankan kadar air di dalam dan bisa melindungi juga dari gesekan. Terus ada yang humektan tuh menarik air. Nah, terus yang terakhir adalah moisturizer ya, atau moisturizer ini dia biasanya mengandung ceramide. Jadi dengan kandungan-kandungan
pelembab alami di dalam kulit. Nah, itu yang jenis terakhir. Nah, kita gunakan biasanya kalau untuk daerah yang friksi, kita gunakan yang jenis oklusif tadi, Dok, yang petroleum jelly tadi. Terus kalau kita pelembab biasa ya, kita gunakan pelembab yang tadi, yang untuk ada isinya ceramide tadi, gitu, yang sesuai dengan natural moisturizing factor kulit tadi. Nah, Dok, kita tinggalkan yang depannya V belakangnya N lagi. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Ivon Sowita. Dok, kenapa ya saya beberapa kali ada jerawat di daerah tertentu dan berulang di situ saja? Misalnya, Dok, ada di leher aja. Apakah letak jerawat benar dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menentukan letak munculnya jerawat, Dok? Oke, iya sih Dok, pada beberapa ini memang dikatakan letak jerawat berpengaruh terhadap penyebabnya. Salah satunya biasanya yang biasa kita notice itu adalah di daerah dagu ya, selain karena daerah masker, itu biasanya karena hormonal gitu Dok. Jadi kalau misalnya apalagi kita mau mens ya, wanita kan nggak lepas dari hormonal. Nah, biasanya munculnya juga kan di daerah dagu sini, di daerah bawah sini. Daerah bawah sini memang daerah jerawat yang hormonal tadi gitu. Terus misalnya jerawat yang mungkin satu sisi ya, ada satu sisi tadi. Satu sisi itu mungkin kita harus perhatikan mungkin apakah bantalnya kotor atau mungkin sesuatu yang sering bersentuhan dengan pipi sebelah mana kita itu. Itu yang harus mungkin kita tidur ke sebelah kiri terus itu bisa aja Dok. Jadi muncul jerawatnya daerah situ gitu. Jadi kita harus perhatikan terutama di sears yang sudah berpasangan nih, suami istri. Suami saya tidur di sebelah mana nih? Jangan-jangan di sebelah kanan terus, makanya saya jerawatan, Dok. Iya, seperti benar itu ya, Dok. Jadi variasi tuh di sears. Buat yang sudah punya pasangan, jangan di kanan terus atau jangan di kiri terus. Ternyata pengaruh sama letak munculnya jerawat. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Stephen Han. Dok, jika sudah muncul jerawat, bagaimana cara penyembuhannya yang dapat dilakukan sendiri di rumah? Dari tadi memang kita sudah kenalan nih sama jerawat, tandanya, dan pencegahannya. Ternyata ada yang nggak sabar nih, Dok. Penyembuhannya tuh gimana sih, Dok? Terutama mungkin kalau ini sebelum kita ke dokter nih, Dok, apa sih yang bisa kita lakuin dulu di rumah? Oke, iya. Memang kalau pengobatan jerawat itu juga memang susah-susah ya, dibilang susah-susah gampang ya. Karena sebenarnya kalau ke dokter juga pengobatannya pasti akan jangka panjang ya Dok ya. Tapi misalnya jerawat kita memang cuma ada muncul 1, 2 gitu ya. Pertama mengobatinya biasanya cuci muka dengan rutin tadi. Tapi nggak usah terlalu over juga, jadi 2 sampai 3 kali sehari. Terus gunakan juga tadi produknya juga, misalnya kulit kita berminyak kan. Nah, kulit berminyak kita lihat skincare kita, mungkin evaluasi skincare kita. Oh ternyata skincare yang saya pakai ini dia banyak ada pelembabnya dan tidak sesuai dengan kulit berminyak. Nah itu mungkin kita stop dulu gitu Dok. Jadi jangan diteruskan. Terus juga yang tadi yang penting juga jangan dipencet-pencet jerawatnya. Kalau misalnya dia jerawatnya hanya 1, 2, pasti biasanya dia akan kempes sendiri ya Dok ya. Nah biasanya dia akan meradang kalau misalnya kita manipulasi gitu Dok. Kalau 1, 2 pasti dia akan sembuh sendiri kok. Kecuali kalau dia sudah lumayan banyak, nah saran saya sih sebaiknya jangan coba-coba krim-krim dulu gitu ya Dok ya. Karena kan kita nggak, tiap orang tuh beda-beda kondisi kulitnya. Jadi nggak semua orang dengan misalnya pasien A, pasien B dan sama-sama jerawat kita berikan terapi yang sama karena kita harus melihat dulu kondisi kulitnya gitu. Nah, itu yang terjadi nih, Dok, di antara di sears biasanya. Bukan di sears sih, Dok. Tetangga lah yang belum jadi gengnya dokter Ceriwis nih, Dok. Kan belum dengar soalnya hari ini tentang jerawat. Iya. Biasanya ngegosipnya itu dapatnya, oh kemarin saya udah pakai ini sembuh, coba deh kamu pakai juga. Gitu ya Dok, Nah, iya itu benar. dipakai juga ternyata nggak kok nggak sembuh-sembuh. Betul, Berarti bergabunglah jadi gengnya dokter Ceriwis biar mendapatkan edukasi yang tepat nih, bukan hanya gosip. Nah Dok, ada lagi nih yang nanya Dok dari Agnes Agustin. Dok, gimana kita tahu kalau kulit kita itu nggak cocok dengan skincare tertentu? Apakah setelah pakai bisa langsung beruntus atau gimana ya Dok?
Oke. Biasanya kalau kita nggak cocok akan skincare tertentu ya, ada dia yang memang langsung ya. Jadi misalnya pakai hari ini, mungkin besoknya sehari dua hari muncul. Tapi ada juga yang minimal dia seminggu gitu baru muncul reaksi beruntusannya gitu. Itu disebabkan mungkin karena ya breakout dari skincare yang tidak sesuai tadi gitu dok. Jadi ya Hmm. misalnya nih kita menggunakan skincare ternyata dalam satu dua hari atau seminggu setelahnya kok nggak ada perubahan malah makin beruntusan, nah itu harus warning. Oh mungkin skincare yang saya gunakan ini ada yang tidak sesuai. Tapi dok, nih biasanya itu ya kita nih cewek nih dok, saya kurang paham. Mungkin laki-laki juga ada yang kayak gitu sih dok. Pakai skincare itu bukan hanya satu dok. Runtutannya tuh banyak ya dok Ya, ya. Saya juga kayak agak Korea lupa sih kan. urutannya. Mm-mm. Apa dulu nih dok? Toner dulu, terus serum, terus pelembab, Mm-mm. terus ya lain-lainnya lah ya dok ya. Iya, iya. Itu tiba-tiba saya ganti, saya nggak tahu nih dok, yang mana yang sebenarnya bikin saya beruntusan. Soalnya semua Nah, listnya ini saya dapat dari teman saya dok, saya langsung beli semua, saya nah, pakai semua dok. Nah, nah itu kalau dia. seperti itu dok, Mm. gimana caranya saya bisa tahu skincare yang mana nih yang sebenarnya bikin muka saya beruntusan? Atau apakah bisa terjadi reaksi antara satu skincare dengan skincare yang lain dok? Iya, memang kalau ya sekarang trennya gitu ya, apalagi tren Korea ya, sampai 9 step atau 7 step gitu ya. Sampai kalau mau tidur aja apa capek ya kita mau makainya. Eh, Kalau misalnya ya kita menggunakan banyak, sebenarnya kalau kita menggunakan banyak step itu nggak apa-apa sih ya dok ya. Tapi kita harus tahu kandungannya itu apa saja gitu. Jadi kandungannya eh, takutnya ada yang memang jadi makin bikin tambah kering ya. Misalnya ya kandungan misalnya kita toner yang ada BHA-nya, terus kita menggunakan serum yang ada retinolnya misalnya ya, otomatis kulit biasanya akan lebih kering ya. Oh, berarti ini ada dua kandungan yang memang tidak apa ya, makin belum bikin kulit menjadi makin kering atau makin berjerawat. Nah, pertama kita harus lihat kandungannya dulu. Memang kalau kita sudah pakai banyak step itu agak ribet ya kita ngertiin yang mana. Mungkin ya juga satu-satu kali ya dok ya. Kalau misalnya terlalu banyak yang kita pakai stepnya satu-satu kita, oh mungkin nggak pakai pelembabnya dulu gitu dok. Oh, jadi memang Harus trial and dua-duanya. error juga ya, Dok. Aero, iya dok, tapi lebih baik memang kalau mau lebih baik, mending di stop aja dulu semuanya gitu. Cuma kan, oh sayang udah beli nih gitu. Mending ya udah kalau mau itu satu-satu gitu. Tapi kan akan lebih memakan waktu lagi ya dok ya kalau kayak gitu. Nah, Dok, masih banyak nih, Dok, pertanyaan dari Disiers nih, Dok. Ada lagi nih, Dok, yang nanya. Kalau mau mens itu saya suka muncul jerawat, Dok. Sebenarnya ada hubungannya atau enggak nih, Dok, mens dengan jerawat? Iya. Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas ya dok ya, memang salah satu faktor jerawat ini adalah hormonal. Jadi memang wanita ini pasti nggak akan lepas dari yang namanya hormonal ya dok ya. Jadi ada orang memang wanita yang lebih cenderung kalau mens itu muncul banyak. Jadi memang mens ini berpengaruh karena hormonal wanita tadi gitu. Tapi ada juga yang misalnya nggak muncul, tergantung hormonalnya juga sih dok. Tapi kalau menjelang mens kita ada jerawat gitu ya, wanita yang kulitnya apapun itu wajar dok karena memang hormonal kita sendiri. Yang penting perawatannya aja. Nah, Dok, ada lagi nih, Dok, yang nanya. Ini berhubungan dengan masa pandemik juga, kita sering menggunakan hand sanitizer nih, Dok. Mau Hmm. tanya, Dok, kulit saya tuh suka ada ruam merah dan gatal. Oh, ini dok, saya sering menggunakan pakai sabun dan hand sanitizer dok. Hmm. Kulit tangan punggungnya tuh jadi gatel-gatel. Dulu nggak pernah. Penyebabnya Hmm. apa ya dok? Oke. Iya dok, ini memang juga kasus yang sering selama pandemi ya dok ya. Jadi memang kebiasaan kita sekarang untuk mencuci tangan, untuk pakai hand sanitizer apalagi ya dok ya. Karena kan hand sanitizer alkoholnya kan 70% ya dok ya. Pasti otomatis akan bikin kulit kita kering ya. Jadi lapisan apa pelindung di kulit itu dia akan lama-lama mengikis. Nah biasanya kalau misalnya pertama misalnya kita mengakalinya, misalnya cuci tangan pun kita gunakan sabun yang memang apa nggak terlalu keras ya, artinya sabun yang ada pelembabnya. Sebenarnya sama aja kok semua sabun itu dia
sama ya dok ya, jadi nggak harus sabun yang harus antiseptik, kan intinya sabun itu dia eh, basah untuk mengikat kotoran-kotoran, sebenarnya sama aja semua sabun. Nah setelah itu, setelah kita mencuci tangan, kita keringkan sebentar, kulit masih lembab, kalau bisa kita gunakan pelembab dok gitu. Jadi harus kita biasakan, misalnya apalagi kulit kita sensitif kering, kita harus biasakan gunakan pelembab setelah cuci tangan tadi gitu. Cuci tangan, kalau habis cuci tangan tuh tangannya masih lembab, kita oleskan pelembab. Tapi misalnya nggak ada tempat cuci tangan ya, kita gunakan hand sanitizer pun setelah kering baru boleh kita gunakan pelembab tadi. Jadi sering-sering gunakan pelembab aja gitu dok. Nah, mumpung ngomongin hand sanitizer, Dok. Saya agak melenceng sedikit nih. Yang namanya hand sanitizer di Sears, tadi kan dokter Agatha sempat bilang tunggu kering. Nah, ini Ya. adalah informasi yang cukup penting, sepele, tapi sering orang lupa. Menggunakan hand sanitizer, tidak tunggu kering, tapi malah dilap. Iya bener dok. Ya dok ya, efeknya itu justru tidak akan maksimal seperti yang kita harapkan di Betul. Sears. Karena Iya alkohol betul dok. memang kita harapkan nanti akan mengering sendiri. Seperti itu. Nah kita lanjut nih dok, tadi ada satu pertanyaan yang kelewatan sama saya. Pertanyaan dari Irfan 19, mau tanya dong, kulit saya suka ada ruam merah dan gatal bila terkena suhu panas dan lembab, itu kenapa ya? Mungkin bisa diperjelas kali ya di Sears Irfan ini, apakah di wajah kali ya dok ya, terkena suhu panas. Saya biasanya kalau jatuh cinta atau ngelihat cem-ceman, ya ngelihat cem-ceman Iya, dari jadi jauh aja, flashing ya. pipi saya udah panas dok, kayak tomat. Nah, Iya. dari di Sears Irfan ini nanya dok, kulit saya suka ada ruam, kenapa sih dok? Oke, iya tadi udah dikatakan ya di wajah atau di mana ya daerahnya ya dok ya. Nggak dibilang, cuman bilang kalau terkena suhu panas dan lembab. Mungkin terlahir memang harus hidup di wilayah dingin dok. Iya, memang pertama mungkin kemungkinannya kan tipe kulit orang beda-beda ya dok ya. Ada memang orang yang kulitnya mungkin sensitif. Otomatis dia kalau sering kena suhu panas, pasti dia akan lebih gampang merah ya. Kan ada orang, biasanya orang, bagi orang kulit putih ya dok ya, yang tipe jenis kulitnya itu kulit putih seperti di Asia gitu, di atau teman-teman kita di Asia Tengah, Asia Asia daerah RRC sana. Nah, itu biasanya kan dia lebih sensitif kulitnya karena memang pigmennya nggak sebanyak orang-orang yang tinggalnya di dekat garis khatulistiwa ya dok ya gitu. Jadi pertama dilihat dulu mungkin Hmm. memang kulitnya sensitif. Nah, kalau lalu dilihat apakah misalnya sensitif merahnya itu dia di daerah yang terpapar matahari gitu. Nah, ada suatu penyakit yang namanya dermatitis autosensitif ya, fotosensitivitas, itu memang orang-orang yang sensitif terhadap sinar matahari tadi dok. Jadi memang dia gampang merah ya kalau kena matahari, apalagi di daerah yang terpapar sinar matahari seperti wajah, mungkin tangan, kalau misalnya kita sering pakai lengan pendek, nah itu ada satu penyakit yang namanya dermatitis fotosensitivitas gitu. Jadi tergantung dari daerahnya. Jangan-jangan keturunan vampire dok, nggak bisa kena sinar matahari. Berkilat Dok, dong dok ya itu. Berkilau. dok, ada lagi dok, masih banyak banget nih pertanyaan dari di Sears dok. Maaf ya dok, saya agak cepat. Gak Nah apa-apa dok, dok. ternyata antusias teman-teman ini banyak banget nih dok. Ada lagi pertanyaan, kalau zaman pandemi gini dok, kita mau facial aman nggak sih dok? Kan harus lepas masker. Padahal dulu tuh saya jerawatan tuh dok, tapi saya udah ketemu solusinya rajin facial. Muka saya jadi mulus, licin, lalat aja kepleset dok. Nah, ini gimana dok masa pandemik? Nggak bisa facial, harus pakai masker, itu gimana dok? Oke. Kalau misalnya kita mau facial pun ya kita harus pertama ya kita melihat tempatnya dulu ya, tempatnya kira-kira oh dia menerapkan protokol yang baik atau enggak gitu loh. Kalau misalnya oh kita kayak meyakinkan kalau misalnya kliniknya dengan menetapkan protokol baik atau tempatnya menetapkan protokol yang baik ya sebenarnya it's okay aja sih karena pasti tenaga kesehatannya di sana atau beauticiannya di sana juga pasti akan menggunakan APD yang lengkap ya dok ya untuk pada saat tindakan. Jadi nggak usah takut kalau memang protokol kesehatannya bagus gitu dok.
Jadi dengan perkembangan penyakit COVID-19 ini pun kita juga mulai beradaptasi dengan segala protokol yang ada ya dok. Nggak kayak Ya, waktu bener banget dok. awal-awal memang kita masih Masih buta banget nih takut. gimana cara Iya. pencegahannya. Jadi itu di Sears, kita harus lihat-lihat tempat yang memang protokol kesehatan itu sangat dijaga. Bisa disebut lagi dok kliniknya dokter, dok. Saya yakin klinik itu Iklan dong menerapkan nanti. protokol kesehatan. Nggak apa-apa dok, sekali lagi dokter ada di mana aja Iya, dok. iya. Terutama buat Oke, teman-teman kalau kita yang di Surabaya nih. Saya di Surabaya itu di Klinik Wijaya Asma Center di Skin Health-nya, terus satu lagi di Skin A, Estetik and Dermatologi. Nanti boleh Catat nih dilihat di IG teman-teman. kita ya dok ya, ada Oh iya infonya ya dok. benar-benar. Dicatat benar-benar nih teman-teman yang butuh banget facial terutama daerah Surabaya. Buat kita yang daerah Karawang nanti kita lihat-lihat lagi di mana yang Ya, kita online protokol aja dok. kesehatannya tuh. Oh online. Ternyata dokter Kalau Agatha ini konsultasi. menyediakan konsultasi online guys. Nah dok, ada lagi nih pertanyaan. Benar nggak sih kalau muka berminyak itu bikin awet muda? Kita masuk Nah, ke fase ini mitos atau fakta nih dok. oke. Benar nggak Iya. dok? Mm-mm. Memang sebenarnya ada benarnya ya, karena kulit yang berminyak itu istilahnya kan lebih banyak apa ya, dok ya, lebih banyak pelumas dan dia jarang kering ya. Makanya orang-orang yang dengan kulit kering biasanya dia lebih gampang muncul keriput-keriput halusnya gitu dong. Jadi memang minyak ini memang salah satu apa ya, salah satu membantu kita buat awet muda, tapi ya dengan kadar juga yang sesuai ya dok ya gitu. Jangan Hmm. biar kulit kita berminyak nih, udah biarin aja berminyak, jerawat-jerawat enggak juga, tapi tetap harus dengan perawatan yang sesuai. Kelebihannya itu untuk kulit yang berminyak gitu. Kalau untuk mau anti aging ya balik lagi ya dok, kita harus konsultasi ke tenaga profesional yaitu spesialis kulit dan kelamin. Jangan nanti oh kemarin kata dokter Agatha di dokter Ceriwis itu kulit berminyak bikin awet muda. Besok pakai minyak sayur nanti dok. Bener dok Yang ya. penting berminyak. Jangan ya nih Sears. Nah dok, karena saya dipancing nih mitos dan fakta. Saya mau bertanya ke dokter Agatha Iya dok. tentang mitos atau fakta dok. Komedo itu muncul karena jarang membersihkan wajah. Oke, iya komedo itu tadi kan sudah sempat kita bilang ya dok, ada dua ya dok ya, ada yang black hat, ada yang white hat. Sebenarnya walaupun kita sering membersihkan wajah, pasti ada aja ya komedo-komedo kecil, karena kan memang kalau kita mencuci wajah juga tidak semua tidak benar-benar bersih ya dok ya, tidak benar-benar bersih sampai pori-porinya kita sikatin satu-satu gitu kan, nggak jarang ya kita kayak gitu. Jadi pasti komedo itu ada aja terbentuk. Nah, makanya penggunaan skincare yang tepat itu tadi pasti kan akan memberikan supaya komedo tadi tidak akan apa ya, berubah menjadi akne. Jadi dengan komedo yang ada tadi kita bersihkan, saya perawatan sesuai, otomatis dia nggak akan berkembang menjadi akne. Oh, jadi ini adalah ada benarnya juga ya dok ya. Mm-mm. Tapi ya itu teman-teman diingatkan kembali ya 2 sampai 3 kali sehari ya dok. Nah Ya, kemudian dok, betul. benar nggak sih kacang bikin jerawatan? Iya, Mitos kacang atau ya. fakta? Sebenarnya kalau kacang ya, kalau kacang itu nggak semua orang ya, jadi pada beberapa orang aja. Just karena pada akne ini justru yang berperang itu adalah makanan dengan indeks glikemik tinggi atau makanan yang manis-manis dok, yang karbohidrat tinggi. Justru itu sebagai faktor penyebab dari jerawat gitu. Nah kalau kacang sebenarnya dia pada beberapa orang, oke, dia ada yang memang sensitif, tapi biasa kalau pada faktor penyebabnya yang utama itu ada indeks glikemik tinggi atau yang karbohidrat tinggi, gula-gula, manis-manis itu yang penyebabnya, dok. Jadi kacang di dalam susu, di dalam es Iya, doger itu iya, bisa menyebabkan ya dok ya. Nah, betul. coklat dok, bikin jerawatan atau enggak? Mitos atau fakta dok? Nah, coklat kan manis ya, dok ya. Jadi memang dia salah satu penyebab jerawat memang. Gitu. Apalagi coklatnya coklat susu gitu ya dok ya, yang kandungan yang lebih ya apa lebih manis kan dari dark coklat misalnya gitu. Stres itu bikin jerawatan atau stres itu membuat jerawatan dok? Mitos atau fakta dok? Itu fakta gitu. Karena pada saat stres itu ada hormon ya yang kita
yang dikeluarkan. Nah, nanti hormonnya itu akan menyebabkan produksi dari minyak ini yang lebih banyak. Nah, produksi minyak yang lebih banyak tadi kan juga salah satu penyebab munculnya akne tadi, Dok, gitu. Jadi fakta juga, Dok. Fakta nih teman-teman. Ada lagi nih dok, mitos atau fakta. Pasta gigi bisa mengobati jerawat dok. Ini sering banget nih dok. Aduh jerawatan. Pasta gigi apapun ditempel dok di jerawat. Ini jerawat saya nih dok satu nih. Iya, ya. Kayaknya tuh gak hanya jerawat ya. Orang kena luka bakar tuh pakai pasta gigi Iya juga gak benar-benar sih? benar-benar. Obat dewa Sebenarnya enggak lama-lama ya. dok. Iya. Oh enggak ya dok. Sebenarnya enggak ya dok ya. Mungkin karena sensasinya aja kali ya, dingin gitu kan. Kalau orang-orang jerawat itu kan dia kadang ya gatel ya, nyeri gitu. Cenut-cenut dikasih pasta gigi kan enak. Apalagi pasta gigi yang mint ya, pasti kerasa adem gitu. Padahal sebenarnya sih enggak ya dok ya. Oh gitu ya dok. Nah teman-teman kita udah bahas banyak banget nih. Nggak kerasa udah mau 1 jam daripada kita lagi di tengah-tengah Iya, bicara, nggak kerasa. seru-serunya bicara kita terputus. Nah, itu ngegantung-gantung tuh biasanya nggak enak dok. Kita agak Betul percepat banget. nih acara kita. Nah, ini ada beberapa, tadi kita udah tahu nih, yang namanya jerawat tuh apa, jerawat batu tuh apa, fasenya seperti apa. Jadi tidak semua benjolan di muka itu merupakan jerawat. Jadi kita harus lihat-lihat dan ada fasenya. Ternyata tidak melulu benjolan itu bukan jerawat. Ternyata ada benjolan yang memang dia nanti berkembang akan timbul nanahnya. Karena kan biasa kita sering lihat adalah jerawat itu ada yang sesuatu seperti nanah yang bisa kita pencet ya dok ya. Terus kita sudah tahu pencegahannya, nggak melulu cuci muka ternyata. Terus tips and triknya mengenali skincare. Oh, satu lagi dok sebelum penutupan, saya jadi Iya. penasaran. Ada lagi nih dok, kalau kita lagi jerawatan, boleh pakai bedak nggak nih dok? Saya lihat remaja-remaja makin jerawatan dok, makin tebal Makanya dong. polesannya dok. Gimana tuh dok? Iya. Nah, Terakhir nih dok. sebenarnya kalau kalau jerawat kita lagi parah-parahnya ya dok ya, misalnya itu ya sebisa mungkin nggak usah pakai make up dulu sih dok, karena kan dengan penggunaan bedak bagi foundation ya, make up yang tebal kan itu menutup pori-pori, pastinya dia akan menyebabkan jerawat makin parah dan munculnya jerawat baru gitu. Tapi kalau misalnya ya terpaksa ya, misalnya pekerjaannya memang harus make upan gitu ya, pakai bedaknya bedak ringan yang loose powder, jangan yang compact powder. Jadi less make up aja gitu. Seandainya Less harus make make up up ya dok. gitu. Mm-mm. Seandainya harus make up, yang dibilang ringan itu nanti ada kriteria sendiri ya dok, bukan berat dari bedak ya. Yang ini Iya berat, benar ini dok. lebih berat ya dok ya. Nah kemudian dok, tadi kita juga udah ngomong tentang pencegahannya. Di masa pandemik ini ternyata masker itu menyebabkan timbulnya juga nih jerawat. Penyebabnya apa, pencegahannya gimana, udah diceritain ya sama dokter Agatha. Buat teman-teman di Sears yang ketinggalan, tinggal di dokter Ceriwis, bisa dilihat tayangan ulang ini. Kemudian tentang hazmat, tentang APD, nakes-nakes kita, bahkan kita ngomong sampai jerawat di punggung. Ternyata penyebab dan pengobatannya itu berbeda. Dan di masa pandemik ini aman untuk facial sejauh tempat facial yang akan kita datangi menerapkan protokol kesehatan yang sangat Hmm. baik dan sangat ketat untuk pemutusan rantai COVID-19 ini. Nah, sebagai penutupnya nih dok, bahkan tadi dokter Agatha juga sempat menyampaikan gimana caranya kita kasih apa sarannya supaya buat di Sears yang memang alergi menggunakan masker di tempat-tempat tertentu itu pakai pelembab jenis apa, bahkan kita sempat tebak-tebakan merek nih dok ya. Itu juga sudah Iya dibahas benar. sama dokter Agatha. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih dok, ternyata masih ada 2 orang yang menanyakan nih dok. Saya jadiin satu aja. Komedo dan jerawat tuh boleh dipencet nggak dok sebenarnya? Oke. Nah, kalau jerawat itu tidak boleh dipencet ya dok ya. Tadi kan sudah kita jelaskan alasannya ya, jerawat kalau kita pencet akan penyembuhannya tidak akan sempurna sehingga menimbulkan bekas ya. Bekasnya itu yang parah itu bisa sampai bopeng karena itu pengobatannya akan lebih panjang gitu. Nah, kalau komedo itu sebaiknya kalau kita mau mencet nggak dengan facial aja sih dok, karena kan nggak semua komedo itu bisa kita keluarkan ya dok ya, bisa harus dikeluarkan. Jadi ya kalau misalnya emang nggak sabar ya, kalau saran saya sih mending facial aja karena kan dengan facial terapisnya tentu tahu
komedo yang harus dikeluarkan itu tuh yang mana saja gitu, nggak semua komedo gitu. Tidak semua nih di Sears, jadi jangan Mm-mm. terlalu nafsu ngelihat, aduh, udah gatel Gatel gitu ya. banget, pencet sampai merah. Besok keluar Mm-mm. udah kayak nose clown ya, merah di hidung aja biasanya. Nah, seru banget nih dok pembahasan kita malam ini tentang si kecil Ya. tapi berefek mood kita itu bisa naik turun kalau dia muncul hanya satu aja, terutama wanita nih dok. Eh, jadi nggak pede keluar. Nah, ternyata dari di Sears nih banyak banget nih dok, antusias banget pertanyaannya. Untuk di Sears yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, sangat dipersilahkan DM langsung ke Instagramnya @dokterceriwis, atau setelah live ini kita posting, boleh di komen di bawahnya. Dan saya yakinkan Dokter Agatha pasti dengan senang hati menjawab. Iya. Tapi kalau masih tidak puas juga untuk di Sears daerah Surabaya, bisa tadi tuh di 2 klinik yang sempat disebutkan sama Dokter Agatha, bisa langsung datang ke kliniknya, pastinya dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang baik. Terima kasih banyak nih Dokter Agatha buat waktunya, buat Sama-sama, ilmunya, makasih Dokter buat Yuni. ceriwisannya tuh sangat bermanfaat banget buat kita, terutama buat saya, apalagi dok, saya jadi pengen dokter ceriwisin saya lagi dong. Nah, itu adalah hashtag buat teman-teman yang mau bertanya ya, hashtag dokter ceriwisin aku dong. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk memfollow Instagram dari dokter Ceriwis ya. Berhubung waktu kita, saya udah ada notifikasi 25 detik lagi. Nggak terasa ya dok. Terima kasih buat di Sears yang sudah bergabung. Salam sehat, salam Ceriwis, tetap stay safe dan jaga protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Bye!